Amin. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Masih pada pembahasan yang sama terkait dengan syarat-syarat salat sebelum kita memasuki ibadah salat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas satu di antara 5 syarat salat yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan salat. Dan pada malam hari ini kita akan coba melanjutkan kepada syarat yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah birahmatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa satrul 'aurati bilibasin tahirin wal wuqufu 'ala makanin tahirin. Syarat yang kedua, hadratul muhtaramin rahimakumullah, satrul aurati bilibasin tahirin. Ya. Setelah pada minggu yang lalu kita membahas tentang syarat salat yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah salat. Yang pertama kemarin itulah taharatul a'dha minal hadath wan najas, ya. Bersihnya, sucinya anggota tubuh kita dari hadas dan najis. Pada malam hari ini kita lanjutkan dengan syarat salat yang kedua, yaitu menutup aurat. Wasatrul aurati bilibasin tahirin. Menutup, halaman 10. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya. Menutup aurat. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Dalam syarat sah salat yang kedua ini kita diperintahkan untuk menutup aurat. Dan menutup aurat itu dengan menggunakan pakaian yang suci. Menutup aurat. Mana yang dimaksud dengan aurat? Ya. Tentu kita telah mengetahui batasan-batasan aurat. Ya. Yang dimana kalau laki-laki itu batasan auratnya adalah ma baina surrah war rukbah. Apa yang terdapat antara pusat dengan lutut. Pusat kenca ketut, ya. Yang terdapat antara pusat kenca ketut. Berarti aurat bagi laki-laki itu adalah dimulai dari bawah pusat sampai atas ketut atau atas lutut. Maka pusat dan lutut itu, waalaikumsalam, tidak termasuk aurat, ya. Pusat kencak ketut ini dia termasuk aurat bagi laki-laki. Akan tetapi menutup sebagian pusat dan sebagian lutut ini wajib. Sebagian, bukan semua, ya. Karena dikhawatirkan kalau kita hanya menutup mulai lihatkan bawah pusat kencel atas ke ketut, kalau kita jadikan di sana sampai batasan pakaian kita, dikhawatirkan nanti tidak bisa menutupi semuanya. Maka untuk berhati-hati kita dianjurkan untuk menutup minimal sebagian pusat sampai sebagian ketut, ya. Meskipun aurat laki-laki itu di antara pusat kenca ketut. Nah, tentunya ini bagi laki-laki yang sudah baligh, sudah balik, ini auratnya, ya. Kalau bagi anak kecil, mana batasan auratnya? Tidak ada batasan auratnya, ya, laki-laki. Ya. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan hanya bagian kemaluan depan dan belakang itu saja. Itu untuk anak kecil. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan dena ara semua bisa dilihat. Makanya kadang kecil amun ketuk-ketik, ya, ketuk-ketik bersangkaro, ya, sah-sah saja ngono. Kenapa? Karena anak kecil itu aurat, batasan auratnya belum mendapatkan batasan seperti batasan aurat kaum laki-laki yang sudah dewasa. Bagaimana dengan yang perempuan? Lamun dengan nina, lamun masih kanak atau masih becik dan man baligh, maka batasan auratnya itu, ya,
sebatas aurat laki-laki, artinya di antara ketut kence pusat. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, ya. Nah, tetapi untuk perempuan yang sudah dewasa atau yang sudah baligh, maka auratnya itu semua anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan ketika sholat, ya. Adapun suara bagaimana? Nah, terkait dengan suara ini dua pendapat ulama. Apakah suara perempuan itu aurat atau tidak? Dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan, ya, aurat perempuan itu adalah suara perempuan itu adalah aurat, merupakan auratnya, ya. Tetapi ada ulama yang mengatakan, ya, suara perempuan itu tidak termasuk aurat ketika kapan? Ketika perempuan itu berbicara terkait tentang hukum atau ketika dimintai fatwa, ya, ketika dimintai fatwa atau ketika dimintai nasihat, maka suara perempuan dalam kondisi seperti itu tidak menjadi aurat. Kenapa? Karena para sahabat sering mendengarkan, ya, istri-istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, ya, kepada para sahabat fatwa-fatwa atau hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini alasannya sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa suara dengan nino-ino dia termasuk aurat, ya. Lalu ketika suara perempuan itu ditampakkan atau dikeluarkan pada selain dalam hal-hal yang dibutuhkan seperti minta fatwa, ya, apalagi suaranya mendayu-dayu dan seterusnya yang bisa memancing syahwat dan seterusnya, maka sebagian besar ulama mengatakan bahwa ini termasuk lekan aurat bagi suara perempuan itu. Ya, angka lamun dengan ini tidak ada anjuran untuk azan, ya. Laun terlalu mendayu-dayu suaranya seksi sih dengar si kanak-kanak bajang, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Aduh, siapa itu azan, gitu kan? Jadi taget dengan saking seksi suaranya. Nah, maka bagi perempuan itu tidak disyariatkan azan. Meskipun dalam komunitas jamaah perempuan, misalkan ada pengajian ibu-ibu, jamaahnya ibu-ibu, terus penceramahnya ustazah misalkan. Dengan ini doang si ara, di ruangan ini sampai penceramah juga perempuan. Nah, meskipun di dalam ruangan ini hanya perempuan-perempuan saja, tidak dianjurkan untuk azan. Lagu lamun iqamat, kalau iqamat dianjurkan. Kalau qamat, ya. Kenapa? Karena bedanya kalau azan itu adalah seruan yang dikumandangkan untuk memberitahukan kepada halayak ramai tentang masuknya waktu sholat, dan itu bisa diwakili oleh azannya laki-laki. Tetapi kalau iqamat itu, ya, seruan yang dikumandangkan untuk memberitahukan kepada jamaah, ya, untuk melaksanakan atau akan dilaksanakannya ibadah sholat seperti itu. Jadi kanggo lamun qamat, ya. Lagu dende le komunitas bercampur maraniki terus nina qamat tidak dianjurkan, maka dianjurkan adalah laki-laki. Meskipun misalkan sudah dengan meminum nera bagus. Sede majelis ta'lim ini misalkan lebih mara ember balak doang suaranya, ya. Terus yang perempuan rata-rata kayak kori lah suaranya itu. Kayak kori internasional ini. Udah keluar negeri sudah dia. Gelarnya seperti itu. Enggak boleh. Tetap yang harus adzan dan iqamat itu adalah laki-laki, ya.
Alun terbahasino ya, denaman temati patona. Ya, lamun imam laun ino. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kita berbicara tentang aurat ya. Nah, terus kalau anggota tubuh yang mana saja aurat ya seperti yang tadi, semua anggota, semua bagian tubuh bagi perempuan itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan ketika dalam salat ya. Maka dalam mazhab Syafi'i itu cadar dibuka ya dalam salat, dan dalam tawaf juga seperti itu ya, dibuka gitu. Nah, tetapi kalau dalam mazhab yang lain, kalau dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah pada perempuan, maka tidak mengapa dia salat meskipun dengan menggunakan niqab atau dengan cadar. Ya, lamun takut fitnah. Lalu lamun dengan wahmama sausupakum andang daya nang kiblat selapuna sigen marhati yang lemudi ngonokan dia. Nah, kecuali lamun buka cadar langsung terang mengalahi lamun mate dila ya pengganti dila nokah si terang muana ya, mungkin pupur kelas keren lah begitu, kelas neon ya wajah nino, sehingga menjadi fitnah nanti kalau dia buka niqabnya itu. Lalu insyaallah dengan mamban yang narasin lalu kun bercahaya namun nanti. Nah, nanti di akhirat akan seperti itu. Akan seperti itu. Cahaya wajah-wajah orang yang sering berudu bersinar. Yang kalau bisa muaino, ketika kita basuh wajah kita dianjurkan untuk berdoa di sana, Allahumma bayyid wajhi. Ya kan, sudah kita bahas itu kan? Ya Allah, putihkanlah wajahku yauma tabyaddat wujuh wa taswaddat wujuh. Pada hari engkau akan memutihkan wajah-wajah dan menghitamkan wajah-wajah. Jadi manusia lun le jelo kiamat ini enggak dua warnanya, putih bedang. Ya, putih bedang. Le dunia makin dah aras sing ngono kuna. Ya, lamun le jelo kiamat si beda yang dengan ino putih kence bedang bukan warga negaranya. Tetapi bagaimana dia sering membasahi wajahnya dengan air wudu seperti itu. Sering berwudu maka bercahaya wajahnya. Jarang berwudu, iya, gulam-gulam lah, ndes terang lalu, ngono kan? Dan wah berwudu sama ada kosong juga kita tahu, ngono kan? Wallahu alam, nanti aja kita lihat, makanya awalnya kusam-kusam, panggitan hanin lima wudu lah ini. Ya, entahnya berjarum doang, wudu sabun, seki, buih sebatang, sekalin bisa muana. Ada ngono, kono kan bisa meres, we apa? Dia kena takut tipis na eles, kulit muana meres, we apa? Nah, putihnya dengan sabun di dunia ini laun jari bedang lamun di wah berudu. Tetapi bagaimanapun gulam kulit dengan di dunia ini ketika wajahnya sering dibasuh dengan siraman air wudu, insyaallah kalah merek-merek sabun sinekino hasil ya, hasil glowingnya muanda laun. Kan sekarang banyak yang bikin wajah glowing ini ya. Dengan si bedang sampai merongkon belincak si putihnya, ya kan? Ada yang seperti itu. Dan man make up-nya malak, ya. Udah gitu selfie sabunnya glowing, make up-nya glowing, foto malik tambah fitnah lagi. Ya. Foto si mungkin dia lalu foto-foto di HP Facebook ini cantik, ganteng, padahal aslinya merah bulan. Ya mara bulan selopuna mulus bulan lekan jauh mulus logo lamun tegita lekan foto astronot jenana be tepong-tepong bulanina ya. Nah yang ngono kana ini hadratan muhtaramin rahimakumullah terkait dengan aurat. Maka kalau perempuan salat misalkan dia tidak mempunyai talkum marabasan temukanlah ya, maka asalkan tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki, meskipun dia tidak memakaikan mukanah, maka sah solatnya. Misalkan, udah kan sekarang musim hijaber sekarang kan, hijab besar gitu, jilbab besar, ya, jilbab besar. Nah, ketika solat itu
Kalau jilbab kan enak, ketutupan di mana? Ya. Nah, naka jilbabnya becik nih. Bagaimana? Nah, ketika jilbabnya kecil itu, maka sah solatnya. Sah solatnya. Tetapi dengan cara apa? Perhatikan, ya. Ini wajah nampak, ya. Pakai jilbab, sakaratul maut misalkan begitu, ya. Bapakok lekana. Nah, asalkan dia tidak lebih dari telapak tangan yang nampak, maka sah salat orang itu. Ya, maka pelungguh pakai manset caranya. Manset. Ya. Untuk apa? Dikhawatirkan nanti kalau takbiratul ihram tidak terangkat. Kalau pelungguh menggunakan, ini kaum ibu-ibu ya, kalau menggunakan pakaian yang berlengan longgar, yang lengannya longgar, maka nanti kalau takbiratul ihram itu atau kalau i'tidal, Allah, ini akan turun, begitu. Apalagi kan arak kelambi misalkan apa ini, lengan trompet, ada kayak gitu kan? Trompet tuh bles, itu bisa jadi bukan hanya tangan yang penggitan, kelelek betempuh, berbuka kan sampai ini trompet saking lebar lengannya itu kan begitu, ya. Trut, begitu. Nah jangan, maka pakai manset. Tahu manset? Ya, yang sampai sini. Yang ketika diangkat tidak khawatir dia akan melorot seperti ini. Maka sah sholat seperti itu. Ya, apalagi sih makin kan manset berdua ya tadi lihat ini nih. Berdua ya playback kan? Berdua ya krono. Dia tanda tamang alis kan. Ya. Ini jeneng umbeng-umbeng penengane wah aman sudah itu. Ya. Ini terkait dengan aurat. Maka bisa nanti kakinya pakai kaos kaki seperti itu, bisa. Ya, sah. Jadi dendek salat ini baru kita katakan sah lamun ngadu talkum doang, keliru yang seperti itu, ya. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Itu terkait dengan aurat harus tertutup. Dan tertutupnya aurat itu bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Syaratnya harus pakaian itu suci. Nah, sudah kita bahas kemarin terkait dengan pakaian yang tidak suci. Bagaimana dengan pakaian yang tidak suci? Ya, maka pakaian yang terkena najis. Pakaian yang terkena najis, kalau pakaian itu ikut bergerak dengan gerakan salat kita, maka salatnya menjadi tidak sah. Misalkan, ya, salat pakai imamah, misalkan yang laki-laki. Tahu imamah? Apa? Si kodunteng lilit otak itu, ya. Misalkan wahana kena si tin miang, le ujung na tahu na. Le foto na imamahnya tahu na kena tin miang misalkan. Salat menggunakan imamah meskipun yang terkena itu hanya ujungnya saja, atau misalkan kelambi atau kereng, le poton kereng tahu na. Ketika pakaian itu ikut bergerak dengan mengikuti gerakan salat kita, takbiratul ihram itu bergerak, ya. Sujud itu nguit kereng tino, maka ketika pakaian itu ikut bergerak, maka salatnya menjadi tidak sah. Ya. Terkecuali kalau sesuatu yang terkena najis itu tidak ikut bergerak. Ya, kecuali dia tidak ikut bergerak. Umpamana salat pelungguh dah, sujadah. Le poton sujadah, le bulu ini tabena. Ya. Le bulu ini misalkan ujung sini dia, tempatnya najis itu. Tetapi kita tidak menginjak dia. Dan kalau kita ruku dia tetap aja posisinya sujadah itu. Ya. Tetap posisinya sujadah itu. Kita sujud dia tetap posisinya tidak berubah, artinya tidak bergerak sujadah itu. Maka hal yang seperti ini dalam mazhab Syafi'i dikatakan sah salat seseorang. Ya. Kalau benda itu tidak mengikuti gerakan salat kita. Bale misalkan, pelungguh salat le bale. Ya. Le dekat lawang tau tain apa misalkan? Iya, tin miong numpuk le tono. Terus pelungguh salat misalkan le ujung tene, tin miong le tono. Sah salatnya. Ya. Kalau benda itu tidak bergerak.
merele berugak misalkan seperti itu juga sah solatnya, asalkan jangan berdiri, jangan sampai tempat sujud kita itu di sana dia ada tain meong atau najis. Ya. Bagaimana sekarang dengan kita memegang tali, yang dimana tali itu terhubung dengan anjing atau babi? Misalkan dalam mazhab Syafi'i anjing itu hukumnya apa? Najis kan? Najis. Belunggu nganyam anjing misalkan. Kan biasa namun anjing peliharaan ini berdua ya apa? Kalong. Ya kan? Kalong. Salat dengan memegang tali kendali anjing itu, bagaimana hukum salatnya? Ya. Kalau tali anjing itu dipegang menggunakan tangan, maka otomatis tali itu mengikuti gerakan salat kita, batal salatnya. Kenapa? Karena dia terhubung dengan sesuatu yang najis. Dikatakan dia berpakaian dengan pakaian yang najis. Tetapi kalau umpamanya tali anjing itu ya diinjak di bawah kaki, tutup dengan sujadah misalkan, ya di bawah kaki, maka sholat kita dikatakan sah di sana. Injak bawa naik. Kenapa? Karena kalau posisinya di bawah kaki, maka dia tidak bergerak di sana. Sampai sini paham? Nah, ini kan jarang. Mungkin denuah nerangang itu si guru-guru itu silai sampai sedetail ini pembahasan tentang hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini karena ini di kitab ini dijelaskan seperti itu. Inilah si Ajinte ini. Kitab ini 4 jilid, ya ini jilid pertama. 4 jilid loh, pada tabalnya. Ini lah pelajarin tentu di Al Azhar dan ini yang sampaikan, ya. Si pelajarin te, si bacaan te beci, logo tiang jelasang pelung udung tidak mau ilmu lekam tono tambahan, ini kenana. Dan ini kitab yang mengacu kepada madhab Syafi'i, namanya Hasyiyatan Qalyubi wa Umirah. Ya, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ini terkait dengan pakaian yang digunakan untuk menutup aurat. Yang kedua, muncul permasalahan, ya. Apakah ada syarat ketentuan lekan pakaian si gente kudu nutup aurat ini? Jelas ada di sana. Ya, mbali antarana sekarang kita berbicara tentang pakaian yang transparan, ya, pakaian yang transparan, pelungguh pakai nutup pakaian pelungguh dah, itu bagaimana hukum sholatnya? Kan banyak pakaian yang seperti itu sekarang. Meskipun misalkan dia pakai kurung warna hitam, tetapi tipis dan bisa menggambarkan warna kulit, maka dalam madhab Syafi'i dan sebagian besar ulama madhab itu dikatakan salatnya menjadi tidak sah. Meskipun landung atau meskipun basantino tengoduk kurung gamis, ya. Tetapi ketika pakaian itu bisa menggambarkan warna kulit saking tipisnya, maka salat seseorang itu tidak menjadi sah. Ya. Angka lamun pelunggu dan beli mukena, si mahal beli, si alus beli, ya. Kumbena karena lamun dengodu si tipis, monyan, tadaran monyan, pedas, warna kulit, bau yang gita, mbesi bedang, mbesi putih, mbesi belang-belang, ya. Bisa menggambarkan warna kulit, maka itu termasuk ke dalam kategori pakaian yang tipis atau transparan. Maka dengan menggunakan pakaian seperti itu menjadikan sholat kita tidak sah. Bagaimana sekarang tebal pakaiannya? Logo ketat. Ini tebal, logo ketat. Sholat misalkan menggunakan lepis. Kan tebal lepis ini kan. Logo tongkel pedas.
pedas, betis pedas, apalagi si mama-mama nih. Selana pecut, semakin ke bawah semakin kecil. Ini kan pedas tongkel selapun anu, bajang-bajang. Ternyata lah mama dua ngodu sakano, nina endah ngodu ya sakano. Ya. Nah, ini ada pakaian tebal tetapi ketat. Bagaimana dengan hukum menggunakan pakaian yang seperti itu? Kelambi, tebal kelambina. Merek terkenal kelambina. Ya. Terkenal merek kelambina no. Paris, Amerika, Afrika mungkin merek kelambina. Tebal bakalnya. Logonya ketat. Bagaimana hal yang seperti itu? Ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, selama pakaian itu tidak menampakkan warna kulit, maka boleh menggunakan pakaian seperti itu. Sah. Sah salat orang yang menggunakan. Sah salat seseorang yang menggunakan pakaian seperti itu. Karena yang menjadi acuannya adalah nampak atau tidaknya warna kulit seseorang. Lagu dendek terus lamun dengar pengajian terus ngudu lepis lapanda jema lek kalam senani ketik pada salat dula ya. Tebal lagu ketat ino kan pada kenana marang nasi besangkaro endah. Ya. Tabalna doang lagu monyan ruan selapuanna. Entah nutup kulit doang dina penggitan warna kulit lagu bentuknya penggitan. Si kambung tetap ya kambung, si kapes tetap ya kapes. Jadi penggitan jama marangkun dengan si abak kelambi entah nyalin warna doang awakna. Nah, seperti itu. Dende ini pada nanti dah besang karo. Tetapi ini kita bicarakan salat. Misalnya kita nggak punya baju nih. Kita nggak punya baju standar yang tebal dan yang tidak ketat. Dia tebal dua misalkan. Sudah banjir misalkan. Banjir atau kebakaran. Bue pakaian tegeseng. Bue pakaian teler. Karena enggak ada pakaian te ini doang. Maka boleh. Ya. Sah salat seseorang yang seperti itu. Ya. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya. Nah, terkait dengan pakaian yang tebal itu namun ketat dalam mazhab Syafi'i, sekali lagi yang katakan, yang sampaikan gitu, menurut Imam Syafi'i, mazhab ulama Syafi'iyah, pakaian yang tebal namun ketat digunakan untuk salat, maka salat orang tersebut tetap dikatakan sah namun hukumnya makruh. Ya, makruh. Lun urung dengan salat laun, ya, hilang konsentrasi dan sejadi mudi. Allahu Akbar. Ini yang ngumbe dengan salat jun kambung-kambung yang nung kenang ke yang ngumbe, karena kan jadi seperti itu. Jadi sah salat seseorang tetapi makruh. Ya. Nah, bagaimana dengan pakaian yang dimana pakaian itu terkena najis semua? Terkena najis semua. Ya. Apakah terbesang karo salat atau seperti apa? Coba nanti kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, ini terkait dengan pakaian yang syarat pakaian yang digunakan untuk menutup aurat ketika salat, ya. Lalu pertanyaan berikutnya hadratal muhtaramin rahimakumullah, ketika kita tidak memiliki pakaian yang suci untuk melaksanakan ibadah salat, maka bolehkah kita telanjang? Namun di tempat yang tertutup, bolehkah kita salat dalam keadaan telanjang? Ya, misalkan yang suka mendaki, berkemah misalkan, karena nggak ada pakaian yang suci sama sekali, ampun salat dalam tenda, kan darat
dalam tenda, meskipun tendanya itu kecil, dia tono tanah solat dan dalam keadaan gelap misalkan, guna solat isya petang darak dile sematena dile, apa na solat dia tono besangkaro. Maka dalam keadaan seperti itu, meskipun dia hanya sendirian dalam kemah itu dan meskipun dalam keadaan gelap gulita, tetap dalam mazhab Syafi'i salat orang tersebut dikatakan tidak sah. Ya, maka wajib hukumnya menutup aurat selama masih ada pakaian digunakan untuk menutup aurat. Ya, kalau misalkan pakaiannya nggak ada yang suci atau semuanya misalkan dengan pakaian yang najis, maka tidak masalah. Silakan sholat dengan menutup aurat dengan menggunakan pakaian yang najis itu. Ganti sholatnya, diulang sholatnya, seperti itu. Ya, kalau sholat telanjang kemarin sudah kita bahas kalau nggak salah pada minggu yang lalu, ya, bagaimana hukum sholat telanjang berjamaah ketika yang betul-betul tidak memiliki pakaian, ya, bagaimana hukum sholat telanjang sudah yang kemarin, ya. Nah, dan yang terakhir hadratul muhtaramin rahimakumullah, terkait dengan pakaian yang digunakan untuk menutup aurat, permasalahan yang terakhir ialah bagaimana hukum sholat dengan menggunakan pakaian yang suci namun haram. Pakaiannya bersih, pakaiannya suci, lalu haram. Bagaimana hukum menggunakan pakaian yang seperti itu? Umpamanya sutra. Sutra bagi laki-laki hukumnya haram, ya. Emas bagi laki-laki hukumnya, salat dia menggunakan emas atau salat dia menggunakan sutra, bagaimana hukumnya? Atau bagi perempuan atau bagi manusia pada umumnya mau salat menggunakan pakaian yang haram, pakaiannya suci, lalu menggunakan malang misalkan, lalu dipapakan baitnya pakaian dengan ampun hukumnya salat, ini kan pakaian hukumnya haram karena hasil daripada mencuri. Bagaimana hukum salat seseorang dengan menggunakan pakaian yang haram? Ada yang bisa bantu jawab? Apakah salatnya itu sah apa tidak? Jadi kita berbicara kalau fikih lawan masalah ibadah, sah tidak, sah tidak, seperti itu kalau dalam salat, ya. Bagaimana hukum salat seseorang yang menggunakan pakaian yang suci namun haram? Umpamanya maunya maling, bagaimana hukumnya? Maka dalam mazhab Syafi'i, ya, yang namanya fikih itu dan arah si selapuna pada jawabannya. Dari semua ulama itu pasti ada yang pro, ada yang kontra, seperti itu. Arah si au, arah si ende, arah si ngangguang, arah si endena ngangguang, ya. Tergantung dari sudut pandang mana dia melihat keadaan seperti itu, ya. Maka menurut ulama Syafi'i dan Maliki, ya, salat menggunakan pakaian yang haram hukumnya tetap sah tetapi haram. Lamun dakadu, ya, ya salat sah salat de lagu haram de salat ngadu pakaian inu. Lamun ngerosang sah sah, lagu hukum tengodu pakaian ini tetap haram. Misalkan nggak boleh waktu nih, kita tuh pakai dengan berita terus pakai dengan pakai dengan apa dah kau solat sah solat deh. Kalau berbicara sah atau tidak sahnya tetap sah, lagu haram. Apa tekanan pikiran wah, ya. Kedua, menurut pendapat ulama Hanafiyah, ya, dan Imam Hanafi, beliau mengatakan salat orang tersebut tetap dikatakan sah namun makruh. Makruh. Masih lebih ringan berarti ini, ya. Sah salat seorang ini tetapi makruh. Ya. Pada malam misalkan ngakan bawang. Bagaimana ngakan bawang pada ke masjid? Kanggo logo makruh karena membung. Seperti itu. Ya. Nah, dalam mazhab Hanafi seperti ini. Salat dengan menggunakan pakaian yang haram
hukum salatnya tetap dikatakan sah, lagu makruh. Yang terakhir, menurut pendapat Imam Hambali, ya, beliau mengatakan salat orang tersebut tidak sah. Tidak sah. Ini menurut Imam Hambali, tidak sah. Ya. Berarti apa? Wah, salatnya harus diulangi. Artinya wajib hukumnya diganti salat itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i sah. Kalau sah itu berarti apa? Tidak wajib diganti, lagu haram. Hanafi sah, lagu makruh. Artinya tidak wajib diganti, lagu makruh. Salatnya no angkunta. Dalam mazhab Hambali dia sah sama sekali, berarti nanti wajib diganti. Seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, ini yang berkaitan dengan syarat salat si kedua, ya. Dan bisa juga dimasukkan dengan pembahasannya ini ke syarat salat yang ketiga, yaitu wal wuqufu ala makanin tahirin, berdiri di atas tempat yang suci. Artinya salat itu harus di tempat yang betul-betul suci, ya. Maka perhatikan tempat sujud kita, pakaian kita, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita masuk nanti kepada syarat sah salat yang keempat, insyaallah pada minggu yang akan datang. Wallahu taala a'lam.